Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah di siang kita kali ini. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah. Di antara kenikmatan yang sangat diidamkan bagi orang yang bertakwa adalah ketika bisa mendapatkan kenikmatan, merasakan kenikmatan ketika melaksanakan perintah-perintah Allah. Disuruh sholat, pas melaksanakan sholat nikmat. Disuruh baca Al-Quran, pas baca Quran nikmat. Disuruh saum, pas saum nikmat. Disuruh tahajud, pas tahajud nikmat. Dan berbarengan pada saat tersebut, di antara kenikmatan bagi mereka yang bertakwa adalah ketika bisa merasakan nikmatnya menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Bisa mengendalikan pandangan, nikmat. Bisa terhindar dari ghibah, nikmat. Bisa terhindar hati dari iri hati, nikmat. Sebaliknya, kalau kemudian pandangan liar menjadi gelisah, tidak nyaman. Ketika mengumbar pandangan tidak nyaman. Ketika ngegosip, ngegibah tidak nyaman. Ketika melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah tidak nyaman. Maka inilah orang-orang yang takwanya udah mantap. Sudah bisa merasakan nikmatnya taat dan nikmatnya menghindarkan diri dari larangan Allah. Masya Allah. Semoga Allah memberikan kenikmatan tersebut kepada kita semuanya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, di kaji terakhir kita masih tentang 2 harokat. Ya. Ini 2 harokat ini adalah ilmu yang simple secara teori. Namun secara prakteknya ya, Al-Fatihah, dari Al-Fatihah hatta sampai surah An-Nas. Artinya kita perlu mempraktekannya di setiap surah. Biasanya ketemu aja ada tanda-tanda panjang 2 harokat, di mana kita baca Al-Quran bisa jadi ada yang malah ketuker. Yang panjang malah dibaca pendek, yang pendek malah dibaca panjang, ya. Dan kita sudah sepakat bahwa salah memanjangkan dan salah memendekkan dalam membaca Al-Quran bukan saja sekadar salah, ya, bukan saja sekadar kesalahan, tapi lebih daripada itu bisa merubah makna atau arti, ya. Mad itu atau panjang itu dalam bahasa Arabnya mad, ya. Nah, mad dalam tajwid hanya ada 2, ya. Hanya ada berapa? 2. Yang pertama adalah mad asli, ya. Yang kedua adalah mad far'i. Itu aja. Ibarat pohon itu ada yang ada pokoknya,
asli, ada far'i. Far'i itu apa sih? Far'i itu adalah cabang. Maka kalau bapak dan ibu pernah dengar ada yang namanya mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, mad silah qasirah, mad sampai macam-macam madnya banyak sekali ya. Itu hanya berbicara masalah tadi far'i atau cabang. Pohon pokoknya satu, cabangnya bisa banyak, ya kan? Nah, mad itu sebenarnya hanya ada dua. Satu mad asli, kedua mad far'i, ya. Ada yang ngomong satu mad asli, kedua mad palsu katanya. Kenapa palsu? Lawan asli ya palsu katanya. Gak asli. Ya. Mad KW sabaraha dipanya. Apa mad asli itu? Yang dua harokat yang sudah kita ketahui, ya, yang simpelnya sudah kita bahas dengan 6 tanda, ya, 6 tanda panjang 2 harokat, ya, masih ingat gak ya? Kelihatannya sih masih, ya, yang masih, yang sudah lupa juga, pasti gak ingat ya. Baik, kita akan ngulang lagi. Ini ngulas biar lebih fresh lagi. Tanda panjang 2 harokat ini yang pokok, namanya juga asli. Jadi kita harus benar-benar fokusnya ke yang asli dulu. Dan yang asli itu sebenarnya simple, ya, daripada yang far'i atau palsu deui. Yang asli atau yang panjang 2 harokat ini yang perlu kita pahami betul. Adalah ketika huruf berharokat fathah bertemu dengan alif, ya. Huruf apapun bertemu dengan yang harokatnya fathah bertemu alif, berarti dia asli 2 harokat, ya. Apalagi apapun hurufnya, mau ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal dan seterusnya, yang harokatnya di bawah, apa namanya di bawah teh? Kasrah, ya. Ketemu dengan ya naon? Ya-nya sukun. Ya-nya dalam keadaan sukun atau mati, ya. Kasrah ketemu dengan ya sukun. Yang ketiga adalah ketika apapun hurufnya yang berharokat dhammah. Dhammah seperti angka 9 yang miring bertemu dengan waw naon? Sukun lagi. Wawnya harus sukun. Kalau enggak sukun, kalau enggak mati, enggak jadi. Ya. Ini yang asli. Ya. Fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya sukun, dhammah ketemu waw sukun. Tambahan biar kita makin mantap. 3 lagi, tanda panjang 2 harokat adalah fathah berdiri. Ya, fathahnya berdiri. Ya. Ini kan fathahnya apa ya? Kayak mau nyarande ya. Seperti mau ketiduran tapi tidak full. Ini mah berdiri, ya. Kemudian ini kan kasroh, juga ini berdiri. Setiap ketemu kasroh yang berdiri 2 harokat juga, ya. Kemudian ini yang terakhir, yaitu ini kan dhammah. Dhammah seperti angka 9 yang rada miring. Ini malah sebaliknya. Seperti angka 6. Itu. Ini tanda-tanda panjang 2 harokat. Simple, gampil tuh Pak. Ngafalkeuna gampil. Praktekna kok angel ya. Aya deui nu keliru. Nah, ini makanya difahami betul dulu yang 6 tanda ini sangat simple sebenarnya, ya. Ya, fathah ketemu alif, kasrah ketemu ya sukun, dhammah ketemu waw sukun, fathah berdiri, kasrah berdiri, dhammah terbalik
clear insya Allah. Baca Qurannya udah enakeun. Apa namanya itu? Karena biasanya yang gak enakeun kalau baca Qurannya salah-salah. Kalau yang enakeun mah walaupun dia belum bisa ngelagu, biasanya jadi kebawa enak juga. Ya. Ini 2 harokat. Pokoknya setiap ketemu tanda-tanda ini dibacanya panjang 2 harokat. Contohnya di kata ini aja Al-Fatihah ya. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. La itu biasanya kalau bismillah, la-nya itu fathah berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Him itu kasrah ketemu ya sukun. Baca 2 ketukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu. Hanya memanjangkannya dikit. Ya. Jadi jangan dipikir bahwa yang namanya mad itu panjangnya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak begitu. Mad asli itu seperti kita ngomong, berbicara. Kan kalau kita ngomong biasanya ada kalanya beberapa kata yang kita panjangkan. Menurut saya kan masih enakeun kan? Coba kalau bacanya menurut saya enakeun tuh. Enakeunnya sih enakeun tapi jadi aneh. Jadi nggak begitu manjangin ya. Yang namanya mad asli itu ya seperti kita ngomong dipanjangin dikit gitu aja. Nggak panjang-panjangnya nggak pakai amat. Yang namanya mad asli. Ya. Oh, yang itu mah kan begitu ya? Itu mah enggak. Oh, yang itu mah bubar eta mah. Itu ya, yang namanya mad asli itu. Yang namanya asli cuman segitu panjangnya. Udah enggak perlu diribet-ribetin. Asli itu sesuai dengan kalau kita ngomong. Ada kalanya yang dipanjangin, ada kalanya tidak. Cuman kalau kita ngomong bahasa kita, dipanjang apa dipendekin juga podo-podo wae ya. Sama aja. Menurut saya dengan menurut saya sarua we gitu menurut saya. Hanya sekedar intonasi. Nah, Al-Qur'an mah wayahna parahnya. Kalau dipanjangin dipendekin, waduh. Ya sudah masalah, ya bisa merubah artinya atau maknanya. Ini yang 2 harokat. Gampang? Saya ulas lagi biar lebih nempel ya. Fathah ketemu alif, kasroh ketemu ya sukun, dhammah ketemu waw sukun, fathah berdiri, kasroh berdiri, dhammah terbalik. Sad apa namanya? Mad apa? Pokoknya mad 2 harokat gitu wel hayeuna mah. Ya. Kita sekarang nggak perlu pusing-pusing dulu dengan nama mad, ya. Mad tadi mad asli, mad tabi'i, mad iwad, mad badal, mad silatawilah, mad jaiz, mad mad wajib, mad lazim, mad solar, mad imron segala tuh udah mad solar ya. Jadi itu nomor sekian kan dulu, ya. Ini dulu aja. Ini pahami karena ini yang aslinya 2 harokat. Insya Allah kalau Bapak Ibu udah beres di sini, enakan baca Quran, ya. Ini kemudian ada kondisi tertentu di mana ketemu dengan tanda panjang 6 harokat, tanda panjang 2 harokat yang 6 buah ini, ada kalanya kok tiba-tiba ada tanda bendera, ya. Seperti di surah An-Nasr, idza jaa di kata ja-nya ada tanda bendera, maka bacanya dibaca lebih panjang. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, jadi syaratnya, kalau tadi kan saya bilang namanya panjang itu seperti kita ngomong biasa, dipanjangin dikit itu mad aslinya. Tapi ada kalanya panjangnya panjang banget. Bapak Ibu kan sering mendengar siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bawahnya kan lama ya panjangnya. Nah, kenapa panjangnya lebih lama? Ternyata ada tanda ini. Tanda bendera. Seperti bendera atau seperti tanda alis. Jadi boleh dibaca lebih panjang dari 2 ketukan. Kalau pertama ini, ya ada tanda bendera. Yang kedua, kalau posisi yang tanda panjang 2 harokat ini, posisi 2 harokat sebelum huruf yang disukunkan. Namun sebelum huruf yang disukunkan, mesti contohnya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Himi. Hi itu 2 harokat. Depannya ada mi. Mi-nya kita sukunkan. Nah itu boleh kita panjangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kan lebih dari yang 2 harokat tadi kan? Nah boleh gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu. Boleh ya. Ara'aitan ladzi yukadzibu biddin. Nah gitu. Jadi 2 harokat ini kalau posisinya sebelum huruf yang disukunkan, bacanya boleh lebih panjang dari yang biasanya. Begitu ya. Semoga penjelasan ini sangat mudah difahami, mudah-mudahan. Dan kemudian berusahalah untuk kita praktekkan dalam seluruh Al-Quran. Lebih baik bacanya rada dilambatin dikit, tapi benar, daripada gurung gusuh cepet-cepetan dan kacau balau. Ya, jadi kejarnya benernya. Wallahu a'lam. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya dan menjadikan apa yang kita kaji ini sebagai ilmu yang berbuahkan amal. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.